ada silaturahmi yang dibuka oleh elit Demokrat dengan parpol lintas koalisi. Inikah peluang Demokrat tergoda dan mungkin pindah haluan di Pilpres mendatang? Kami akan membahasnya bersama dengan Herzaki Mahendra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, dan Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat malam, Mas Zaki, Mas Khairul Umam. Selamat malam, Mbak Cindy. Selamat malam, Mbak Cindy. Selamat malam, Mas Zaki. Mas Zaki, kan katanya Anies Baswedan akan mengumumkan cawapres pulang haji. Sudah hampir sebulan setelah pulang haji belum diumumkan juga nih. Demokrat gimana sikapnya terkait dengan pengumuman cawapres Anies ini? Ya, kalau kami sudah tegas dan jelas sampaikan sebelumnya, kita terus berkomunikasi dengan Mas Anies. Mas Anies juga sudah memahami apa yang menjadi concern, apa yang menjadi perhatian kami ya. Melalui Mas Ahaye sudah disampaikan, dan selama ini juga komunikasi mereka berdua ini intens gitu. Jadi kalau bagi kami langkah apa yang diambil oleh Mas Anies Baswedan sampai dengan saat ini itu semua juga sudah dikomunikasikan kepada kami, termasuk apa yang menjadi pertimbangan dan bagaimana rencana-rencana ke depannya. Nah ini, jadi kalau kita bicara mengenai deklarasi sepenuhnya dengan Mas Anies ya yang menentukan waktunya. Tapi arah ke sana semua itu komunikasinya dilakukan. Tapi kan Mas Zaki, Demokrat minta segera di bulan Juni mundur, ditunggu setelah haji. Haji sudah selesai, sudah pulang, sudah hampir sebulan, masih belum diumumkan juga. Ada deadline lagi nggak dari Demokrat untuk Anies Baswedan? Sudah cukup sebenarnya, di bulan Juni lalu itu sudah kami sampaikan. Nah setelah itu ada pertemuan makin intens antara kami dengan Mas Anies, dengan tim 8. Lalu Mas Anies dan Mas Ahaye juga seringkali berdiskusi berdua ya, secara tertutup, menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari kader Demokrat, konstituen dan masyarakat yang ditemui oleh Mas Ahaye, dan Mas Anies mengamini itu semua gitu. Jadi sudah Mas Anies juga dan kami berada di istilahnya itu on the same page gitu ya, berada di halaman yang sama, punya keyakinan yang sama bahwa kita memang masalah cawapres ini menjadi figur sentral juga dan menentukan dalam konteks pemenangan. Tapi masalah waktu ini kami juga masih berhati-hati dan berhitung terus. Apa yang dihitung? Yang tepat gitu loh. Apa yang dihitung oleh Demokrat? Kan tinggal nunggu. Nah, ya kan banyak faktor sebenarnya. Tapi kalau kami sampaikan lagi-lagi ini bagian dari strategi, ya bagian dari strategi. Tapi yang pasti sampai dengan saat ini, misalnya saat ini saja, Mas Anies dan Mas Ahaye sama-sama sedang menonton bersama ya bola voli timnas Indonesia di Sentul gitu. Jadi memang kebersamaan kedua pihak ini sosok ini ya, pemimpin ini antara Mas Anies dan Mas Ahaye memang ya terus berjalan ya, terus berlangsung ya, bagi publik Mas silakan Zaki mengartikan apapun itu. Gitu. Mas Zaki, berhitung strategi itu termasuk membuka koalisi dengan partai politik lintas koalisi? Gini, langkah kami bertemu dengan teman-teman Gerindra kan emang langkah yang sebenarnya kami wajib dilakukan oleh siapapun, oleh partai manapun. Karena bagaimanapun kita ini kan membangun bangsa tidak bisa sendirian gitu. Kalau kemudian ini diartikan dalam konteks katakanlah opsi lain atau membuka pintu lain, ya itu silakan saja, sah-sah saja bagi publik jika berpikiran seperti itu. Tapi bagi kami, ya kita dalam membangun koalisi itu tidak bisa menutup diri. Situasi saat ini masih sangat cair dan dinamis, ya tentu saja kita punya harapan yang sama nih. Pada saat bertemu dengan teman-teman Gerindra, ternyata harapannya juga sama. Kita ingin pemilu jujur, adil, ya jujur, adil, demokratis, tanpa tekanan, intimidasi dan kecurangan. Jadi meskipun kita katakanlah saat ini berbeda koalisi, kita saling menghormati juga posisi masing-masing. Kami dengan Mas Anies, Gerindra dengan Pak Prabowo. Ya ini malah bagus kan, seharusnya hal seperti ini nih yang harus terus dilakukan. Beda pandangan, beda koalisi saat ini, tapi terus jalin komunikasi. Jadi sejuk ini politik kita gitu. Dengan Gerindra yang lintas koalisi ternyata ada something in common, ada sesuatu yang sama. Ada kesamaan antara dua ini masuk dalam strategi silaturahmi ya. Oh banyak ya, banyak yang sama dengan Gerindra. Nah, saya akan putarkan pernyataan dari Ketua Umum Anda, Mas Zaki, Mas Ahaye, soal jika Ahaye menjadi cawapres dari Anies Baswedan, apakah akan ada partai yang akan keluar dari koalisi? Kita dengar. Kalau Ahaye nggak jadi cawapres, gimana Demokrat? Dibalik, kalau Mas Anies menetapkan Mas Ahaye sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Nah, itu baru fair. Tapi insya Allah, saya di sini di malam yang baik ini insya Allah 14 Juli, saya masih punya keyakinan
dan harapan tentunya bahwa pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasa dalam sebuah konstelasi politik. Ini kode apa sih Mas Zaky atau ultimatum dari Ketua Umum Anda? Ya, itu kan pertanyaannya selama ini seringkali ya dari Oktober 2022 selalu sama. Kalau Mas Ahaye tidak dipilih oleh Mas Anies sebagai cawapres, apakah Demokrat akan keluar? Ya, menurut kami pertanyaannya tidak lengkap gitu. Ya, kita bisa juga pertanyakan kalau memangnya Mas Ahaye dipilih Mas Anies, apakah ada yang akan keluar? Kan begitu gitu. Dan Ada gitu yang mau keluar dari koalisi kalau Ahaye jadi cawapres? Iya. Nah, maksudnya ini kan kita hanya memberikan logika bahwa harus lengkap. Jangan hanya seakan-akan, wah kalau tidak Ahaye lalu Demokrat akan keluar. Padahal ya kalau Ahaye apakah akan ada yang keluar? Kan begitu. Ini kan baru adil nih gitu kan. Nah, kalau bagi kami konsisten saat ini komitmen di koalisi perubahan, kami mengapresiasi Gerindra, teman-teman Gerindra dan Pak Prabowo karena berani mendeklarasikan maju sebagai capres. Karena seperti inilah seorang partai besar, seorang tokoh itu yang memiliki kendaraan politik dan punya peluang, ya berani maju gitu. Ya kan, ini kan menunjukkan kemandirian dan ini akan menjadi amat baik buat demokrasi kita, bagi masyarakat kita karena akan punya banyak opsi. Harapan kami minimal 3 calon ini akan maju, Mas Ganjar, Pak Prabowo. Ini Anda menyebutkan Prabowo padahal Anda punya yang didukung sendiri Anies Baswedan. Saya akan tanya ke Mas Umam. Mas Umam, jadi gimana posisi Partai Demokrat di koalisi perubahan? Apakah ya sesolid itu atau tadi seperti disebutkan oleh Mas Zaky ada banyak kesamaan dengan Partai Gerindra, mungkinkah akan berubah koalisinya? Mbak Cindy, saya pikir apa yang dilakukan oleh teman-teman di Partai Demokrat bisa saja kemudian manuver itu kemudian ditujukan sebagai sebuah warning, political warning kepada Mas Anies Baswedan selaku capres, karena per hari ini memang betul apa yang diharapkan, diekspektasikan terkait dengan proses deklarasi masih belum terjadi. Bagaimanapun juga Anies tentu harus berhitung secara cermat. Dia bukan capres dari kelompok di pro keberlanjutan, bukan dari elemen yang didukung oleh kekuasaan. Kalau misal kemudian ingin menciptakan mesin politik yang solid, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah percepatan. Nah ini yang kemudian diakui atau tidak kemudian berdampak pada belum efektifnya mesin politik tim dari capres Anies Baswedan, sehingga dari sisi elektabilitas juga belum optimal. Nah kalau misal kemudian itu dilakukan, mungkin bisa saja itu menjadi trigger yang cukup positif bagi dia. Tapi problemnya, pertanyaannya kemudian kapan? Tadi Mbak Cindy sudah menanyakan berkali-kali kepada Mas Zaky, kenapa deadline pertama sudah selesai, kemudian ada deadline kedua, nanti akan ada deadline keberapa? Nah, itulah yang kemudian harus dijawab oleh Anies. Bagaimanapun juga, besar kemungkinan Anies sendiri seolah mungkin tidak mampu bergerak secara leluasa, meskipun secara deklarasi itu diserahkan hak prerogatifnya kepada dia. Tetapi saya menduga besar kemungkinan langkahnya masih kemudian dipengaruhi oleh salah satu partai. Dalam konteks ini adalah Nasdem. Karena bagaimanapun juga sikap dan juga positioning Nasdem di hadapan pemerintah seolah masih gamang. Di satu sisi ingin mengamankan 2 menteri yang masih tersisa di pemerintahan, meskipun yang satu kemarin sudah dikoreksi dan quote by quote sudah diikhlaskan, sudah legowo, tetapi kemudian di sisi lain ingin menggarap ceruk perubahan. Nah, 2 strategi, 2 pendekatan ini diakui atau tidak akan juga berpengaruh pada tidak optimalnya misalnya Nasdem untuk menggarap ceruk perubahan. Kalau misal memang konsisten untuk betul-betul secara serius menggarap ceruk massa basis pemilih loyal dari kekuatan pro perubahan, maka posisinya harus. Mas Umam. Nah kalau itu tidak dilakukan, maka baik Nasdem maupun Anies rasanya kemudian menjadi agak gamang di dalam melangkah. Kalau demikian, Mas Umam, analisa Anda, masih lama Anies akan mengumumkan bacawa presnya? Semua bergantung kepada Anies. Kalau misalnya kemudian Anies berani melakukan percepatan, harusnya kemudian bisa menyelesaikan itu dengan komunikasi, terutama di simbol-simbol kekuatan politik di 3 basis partai itu. Saya pikir di level Demokrat, tadi disampaikan Mas Zaky berkali-kali sudah disampaikan warning itu. Kemudian PKS sepertinya juga sudah oke-oke saja. Saya pikir teman-teman Nasdem harus membaca betul secara serius kapan kemudian percepatan itu harus dilakukan. Situasinya berbeda Mbak Cindy, di 2019 dengan 2024. Kalau dulu di 2019 itu pendaftaran capres-cawapres
itu pada 10 Agustus 2018. Nah, kalau misal kemudian waktu itu pemilu di April ya 2019, ada 8 bulan. Sekarang praktis dari 25 November sampai 14 Februari 2024 hanya sekitar 2,5 bulan ya. Bagi penantang, bagi seorang capres yang tidak didukung, tidak di-backup oleh struktur kekuasaan yang memadai, maka dia harus berpikir secara logik, secara cepat untuk membentuk infrastruktur pemenangan. Nah, inilah yang sepertinya Anies sendiri kenapa kemudian gamang. Nah, itu yang kemudian sepertinya terus didorong oleh Mas Zaky dan teman-teman untuk melakukan percepatan dalam konteks ini. Gamang sepertinya masih akan panjang nih gamangnya. Apakah Partai Demokrat akan sesabar itu menunggu Anies hingga mengumumkan bacawa presnya? Iya, kalau misal Mas Zaky silakan Mas Zaky. Ya, kalau kami dalam konteks ini bagaimanapun ya saat ini komunikasi terus dilakukan dengan intensan, baik dengan Mas Aniesnya maupun dengan teman-teman koalisi ya di tim 8. Sampai sesabar apa nanti menunggunya Mas Zaky, selama apa? Kalau kita kan tidak dalam konteks waktu ya, karena gini, kalau bicara waktu memang kita ingin bagaimanapun bisa selambat-lambatnya 6 bulan. Dari pemungutan suara, itu harapan kita, itu hitungan kita. Kalau ingin ngegas, kalau ingin Mas Anies bisa melewati 2 capres lainnya yang saat ini di atas gitu. Nah, karena yang paling penting adalah membangun mentalitas dan soliditas koalisi ini di dalam. Pada saat cawapres sudah diumumkan, tentu setelah itu tim pemenangan bisa dibentuk dan bisa berjalan jauh lebih optimal. Nah, ini dari kami, tetapi ini bukan warning, ini bukan tekanan, tapi ini hanya pandangan rasional. Karena bagaimanapun Mas Anies, Mas Ahaye itu sering sekali komunikasi, by phone, bertemu secara terpisah gitu. Jadi sudah jelaslah apa harapan kami kepada Mas Anies. Mas Anies juga sudah mengamini. Ya, jadi komunikasi jalan terus ini. Kita tunggu Mas Anies. Ya. Komunikasi. Ya, silakan sedikit saja, singkat saja Mas Umam. Waktu kita sangat sempit. Kalau misal disebut oleh Mas Zaky 6 bulan, maka akan Agustus ada baru. Yaitu Agustus. Dan ini akan menjadi sebuah proses percepatan serius. Karena bagaimanapun Mbak Cindy, kalau Anies sendiri tidak clear, sangat wajar kalau misal kemudian teman-teman di PDIP mencoba untuk mendekati Demokrat. Kemudian Gerindra juga mendekati Demokrat. Karena ini sifatnya belum final. Nah, bagaimanapun juga kalau misal kita cermati Demokrat dengan gaya kepemimpinan, dengan model infrastruktur kepartaian yang garis komandonya lebih efektif, memang lebih mudah untuk menggerakkan itu. Nah, saya pikir konteksnya sekarang deadline terbaru Agustus. Deadline terbaru Agustus ya. 6 bulan sebelum pemungutan suara Agustus, kurang 1 minggu lagi kita sudah masuk Agustus. Kita tunggu bagaimana sesabar apa Partai Demokrat menunggu Anies Baswedan mengumumkan bacawa presnya atau akan nanti digoda oleh partai antar koalisi atau lintas koalisi. Terima kasih Mas Zaky, terima kasih juga Mas Khairul Umam sudah berbagi pandangan, berbagi pendapat di Sapa Desa malam hari ini.